protes sama orang yang bawa gas itu, gue takut loh. Kenapa? Takut ininya kelepasan abangnya. Gasnya? Gitu. Ditimpa dari belakang ya. Kan sayang gasnya ya. Bacot lo gitu ya. Blunder mulu emang. Jadi satu-satu nih. Kayak menterinya absen gitu. Absen buat blunder kayaknya. Lu belum blunder lu. Besok lu ya gitu. Mulai dari menteri, utusan presiden, semuanya udah blunder semua ya. Oke, kembali lagi di podcast Bukan Bicara Pajak. Iya. Apa kabar Pak Det? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Ketemu Mau pertandingan Indonesia sama Australia Bahrain nih kita. Saya udah nggak ngikutin lagi. Kenapa? Kecewa. Sebenci itu sama Siapa? PSSI. Sama Akmal. Tapi bajunya keren, jersinya keren. Iya, jersinya keren sih. Jersinya keren. Gue pengen beli. Iya. Itu baru pertama kali gue pengen beli 2. Iya. Oh, yang ini juga bagus ya? Yang hitam Gue putih, pengen beli yang panjang sih. Yang panjang. Gue kurang panjang. suka kalau yang panjang, jadi kayak abang-abang villa jatuhnya. Kalau yang panjang lebih baik yang long sleeve kalau gue. Long sleeve itu ini kan? Yang short pendek. sleeve, short sleeve itu. Kalau yang panjang kan long sleeve. Sama baju Malaysia gue pengen beli. Ya Allah, itu aja dikritik sama netizennya mereka kan. Kok bagusan Indonesia dibandingkan karena Puma kan dia? Karena Nike atau Puma kan? Puma. Ininya, aparelnya. Iya. Bagusan Indonesia jor-joran. Betul, itu di sepak bola. Tidak. Terakhir kan ada 3 orang lagi tuh masuk. Ya udah ya. Si Oleh Romani, terus Dion Marks. Kirain oleh Sokjer ya. Gila, legend Pak, legend MU itu Pak. Tahun 97 gue nonton dia, gokil juga ini orang. 9 dapat triple winner. Iya. Apa champion Inggris sama FA Cup. Nah itu kan treble. Tadi gue bilang anggarannya kan nggak terbatas kan kalau di PSSI. Beda hal kalau misalkan di kementerian nih. Beberapa kementerian lah ya. Betul, kan lo tahu sendiri kan, impresnya udah keluar kan. Udah keluar. 306 triliun Pak. Dihemat. Katanya untuk makan siang gratis. Bener nggak sih? Ada yang bilang untuk makan siang gratis, ada yang bilang juga karena jatuh temponya utang kita itu gede, sekitar 800 apa 900 T gitu tahun ini. Itu dia kan sebenarnya kalau masalah ngomong utang kan balik lagi ya kayak ucapannya Luhut beberapa waktu lalu juga bilang kan ini tergantung nih utangnya dipakainya produktif apa enggak. Iya. Sebenarnya kan gitu. Kalau penghematan malah nggak produktif sih sebenarnya gua. Iya maksud gue nggak setuju sih penghematan Gini loh, penghematan kan sekarang infrastruktur kita semua udah jalan semua kan. Iya. Sambungan tol. Jalan tol dari Trans Jawa aja udah nyambung semua dari Jakarta sampai Surabaya udah nyambung. Dari Anyer sampai Panaruka emang ada. Ya kalau disambungin ada kan dari Jakarta ke Anyer ada kan tol. Iya, kan? Jakarta Aceh juga sekarang udah nyambung gitu kan sampai Medan. Betul. Sampai ujung itu pokoknya Trans Jawa, Trans Sumatera tinggal kan jadi, gitu kan. Tinggal kalau mau Trans Bali. Bali mah gak usah diapa-apain udah. Iya kan dari Gilimanuk ke Denpasarnya itu kan ada kayak pulau-pulau besar Trans Kalimantan, Sulawesi sama Trans Papua tuh tinggal ditingkatin kan. Agak susah juga. Malah sekarang di press budgetnya. Itu dia 306 triliun Pak. Semua berdasarkan informasi yang gue dapat, PNS lebih sengsara katanya daripada matiin AC. Jam 6 malam Pak ke Menko Ekonomi katanya mati AC. Iya, matiin Ntar AC. bisa dicari ya teman-teman udah videonya. Ada beberapa kementerian yang udah kayak banyak TikTok lah video-video singkat gitu yang pegawainya kipasan gitu. Terus fasilitas jemputan dicabut gitu kan. Itu kan beberapa wifi malah ada yang dibatesin. Jadi si jam 5 kalau nggak salah. PNS ini pengeluarannya bertambah nih untuk transport, untuk kipas-kipas itu beli kipas-kipas portable gitu, terus sama untuk pulsa kuota gitu kan. Dan yang paling penting acara di luar dibatasi. Benar-benar dibatasin Pak. Jadi gini kan pemerintah itu selain administratif administrator untuk keperluan warganya kan dia juga penggerak ekonomi kan sebenarnya kan. Jadi kayak IO yang multiplier efeknya banyak. Iya kalau misalnya dihentikan kayak gini takutnya rencana dia atau target beliau ini untuk ekonominya naik
berapa 8%, kemudian pajaknya, rasio pajaknya jadi 23%, itu akan susah tercapai gitu orang. Iya. Ininya sedikit gitu ya, itu kan kalau sedikit. pikiran kita kan, nggak tahu kalau pikirannya Pak Prabowo sama Mas Wapres kan dengan melakukan efisiensi itu mungkin tercapai kali. Ini jadi salah satu strateginya. Enggak dong, nggak bisa itu. Dilogikakan kayak apa juga nggak bisa itu. Emang ya, dia ini aja kita sama logikanya mereka kan beda. Iya, beda juga sih. Iya kan, kayak kemarin menteri-menterinya banyak yang blunder mulu emang. Jadi satu-satu nih, kayak menterinya absen buat blunder kayaknya. Lu belum blunder lu. Besok lu ya gitu. Mulai dari menteri, utusan presiden semuanya udah blunder semua ya. Emang ini kayak di absen bro. Oh ATR BTR sekarang kalau kamu blunder ya, itu pagar tuh. Tolong gitu. Habis itu yang di Setia Mekar. Pak Bahlil, kamu belum blunder ya? Blunder gitu. Iya disuruh sama presidennya. Kayak di absen. Ujung-ujungnya Dasko lagi yang bersihin ya. Yang nyebokin ya. Aduh, ya tapi balik lagi ya, maksud gua efisiensi anggaran ini kontranya banyak banget sih Pak. Maksudnya, karena kontradiktif juga. Kita bayangkan kan ada 100 menteri beserta dengan wakil dan segala macamnya kan. Iya. Mencoba menghemat. Termasuk keputusan presiden. Iya, itu kan udah aneh gitu. Iya. Lu kalau ibaratnya kita mau jalan-jalan nih, mau piknik, bawa 100 orang. Betul. Terus di tengah jalan bilang, kita harus hemat ya, di sana nggak boleh makan ini. Terus kita tidak boleh lewat tol gitu kan. Biar kita bahan bakarnya hemat, tidak boleh nyalain AC gitu kan. Kan aneh gitu kalau mau kayak gitu ngapain bawa 100 orang? Iya benar. Bawa aja 5 orang kan atau 4 orang udah kan. Makan juga nggak sebanyak orang yang 100 kan. Dan naik kendaraannya juga bisa kecil. Betul. Kan, bisa kecil. Kalaupun mobilnya mobil kecil gitu daripada 100 orang kan 2 bis, bro. Betul. Ini udah aneh gitu dari awal, udah kontradiktif sebenarnya. Ya makanya gitu. Cuman yang salah tetap Mulyono sih kata orang-orang. Aneh juga ya netizen kita ya. Gua nggak habis pikir sama netizen, maksud gua kenapa dikaitin sama Mulyono lagi gitu loh. Kayaknya kalau gue lihat emang banyak orang yang nggak berani mengkritik presiden sih. Ya memang lah Pak, ini kan lembaga tertinggi negara. Iya, kan? Pertama itu mungkin dengan latar belakang Pak Prabowo yang militer itu kayaknya orang-orang juga agak-agak segan gitu. Iya, tapi ya mudah-mudahan yang kena sasaran kan yang lingkungan sekitarnya mereka kan. Either yang udah nggak menjadi presiden kayak Pak Jokowi kan terus dihantam tuh mau apapun dia kegiatannya terus. Atau enggak anaknya yang jadi wapres atau enggak ya beberapa menteri yang dianggap terafiliasi sama dia kan kayak Bang Bahlil dan yang lain-lain gitu. Erlangga termasuk gitu. Nah, gua ngerinya kalau misalkan efisiensi dia dipotong, investasi yang akan masuk juga. Iya, itu kan udah ada hambat tuh juga kemarin dari lembaga apa gitu bilang bahwa investasi ke kita itu emang terpotong gara-gara dalam tanda kutip aksi koruptif dan intimidasi preman kan. Kalau di kita kan banyak banget tuh jatah preman ya. Banget lah. Nah, itu ternyata mempengaruhi banget ke investasi itu. Harusnya itu tuh yang dihilang-hilangkan gitu. Jangan yang ini malah membuat kontraproduktif sih kalau menurut gua. Karena ada beberapa juga laporan terkait kunjungan beliau nih ke beberapa negara itu nggak hemat juga gitu. Misalnya beliau minta disediakan mobil yang Mercedes apa gitu. Iya, kemudian setara dengan protokolernya. Iya, kemudian kalau misalnya pergi ke negara mana ya? Negara India aja dia 3 pesawat. Betul. Pesawat dia, terus pesawat siapanya lagi, pesawat para menteri gitu kan. Itu kan harusnya hemat-hemat itu yang begini-gini gitu loh, bukan yang tiba-tiba mangkas AC terus jemputan si karyawan gitu atau ya kalau misalnya rapat-rapat di luar oke lah gitu dikurangi gitu tapi jangan drastis juga. Sebenarnya nggak dikurangi sih, lebih lebih diprioritaskan sih agenda-agenda apa aja yang harus di ini ya, karena itu kan menghidupi ini. Iya benar, tadi hotel kan multiplier efeknya banyak, nggak hanya kementerian tapi pihak lain kayak vendor IO, terus vendor catering, makanan. Karena kan ini akan mempengaruhi daya beli mereka juga nanti kan. Betul. Jangan sampai kejadian kayak COVID lagi, semuanya udah pada tiarap.
pemerintahnya juga nggak ngambil action apa-apa kan sama aja. Ya, infrastruktur dipotong itu kan membuat industri padat karya kita agak terhambat kan. Iya. Gue inget banget dulu pas zamannya peralihan dari Pak Soeharto ke Habibie itu kan ekonomi kita ambruk lah ya. Nah itu di kampung-kampung itu bikin proyek infrastruktur gitu biar padat karya. Karena gue waktu SMA itu gantiin bokap gue. Ngapain? Kerja di itu jalan, bikin jalan. Bikin ini. Pengerasan jalan. Jadi jalannya kan masih lumpur-lumpur gitu. Iya. Masih di beton gitu. Pakai ini. Aspal. Bukan apa namanya? Batu. Jadi gue ngambilin batu dari kali. Gitu. Ngambilin batu dari kali untuk itu. Oke, untuk madetin ya. Itu untuk mendongkrak daya beli masyarakat begitu dulu. Iya. Tapi kan dari sekian banyak kementerian cuma 17 kalau nggak salah gue baca di artikel yang notabene anggarannya tidak terlalu dipotong signifikan kan. Nah itu juga jadi kritik juga kan, ada TNI Polri itu yang lumayan gede tuh. Betul. TNI Polri, terus satu lagi siapa? TNI sama Polri sama ya? Beda ya? Beda. Polri. Terus nah itu dua ini yang gede betul. nih tapi nggak dipotong tuh. Iya, kayak kemarin Angkatan Darat atau Angkatan Laut juga dia kena potongan. Cuman kalau Angkatan Darat kata si Pak Maruli itu nggak akan ada pemangkasan karena dia membutuhkan batalion yang markas batalion lah yang memang notabene itu untuk memperkuat sistem ketahanan kita. Ya maksud gua kalau TNI dipotong juga kasihan. Polisi juga. seharusnya dipotong. Harus sih. Kerjanya ini kurang. Ya kerjanya kurang kita udah tahu lah kan, kita udah pernah bahas juga di episode sebelumnya kan. Tapi nggak habis-habis ya itu yang viral polisi setiap banyak Pak. Setiap bulan pasti ada aja. Itu kayaknya harus ada media monitoring tersendiri. Apa itu giliran juga sama kayak disuruh sama Pak Kapolri ya. Lo belum nih. Ya kan Sulawesi belum store gitu. Kan coba dong Papua Utara, Papua pegunungan ini belum ada. Iya, belum ada informasi nasional. Selain efisiensi itu, ini kan 100 hari. 100 harinya kabinet merah putih. Merah putih ya? Kabinet KMP ya. Ada yang harus direvisi, direvisi lagi. Di reshuffle ya. Ya kalau kita kan balik lagi ya, secara omongan kan pasti kan itu haknya prerogatifnya presiden kan. Cuman kan presiden udah ngasih sinyal kenceng banget tuh. Kalau misalkan nggak mau ikut sama kita dengan gagasan yang begitu luas dan begitu banyak, silakan mundur dan perbaiki diri kalian sendiri sebelum kalian diperbaiki. Wah keras banget itu Pak. Tapi kan emang gue liatnya ya presiden kita yang sekarang itu emang jago sih kalau keras-keras di pidato. Ya emang tipikalnya begitu kan. Tapi implementasinya sama aja kalau. Iya, implementasinya kan balik lagi di kanan kirinya kan dia pasti siapa. berhitung juga kan, kayak berhitung juga kayak menterinya misalnya Bahlil di ini nggak, Bahlil Airlangga tuh kan lumayan ini tuh flop itunya. Apanya? Kinerjanya. Bahlil kan kasus kemarin masih yang LPG kan, yang bikin ramai gaduh itu kan. Pas dia diprotes sama orang yang bawa gas itu, gue takut loh. Kenapa? Takut ininya kelepasan gasnya gitu. Ditimpa dari belakang ya. Kan sayang gasnya ya. Bacot lo gitu. Karena dia emosi banget loh. Bapak itu emosi banget. Dan si Bahlilnya juga kayak ya udahlah, gue udah ini kok gitu. Kayak maaf, emang dua hal yang berbeda ya. Yang satu ngerasakan dampaknya benar-benar, yang satu kayaknya dia kalaupun gas berapapun harganya dia emang nggak kena gitu efeknya gitu kan. Namanya Pak Menteri gitu kan. Jadinya agak lumayan masif sih itu, kalau itu blundernya agak lumayan. Bukan agak lumayan lah, sangat masif ya. Sangat masif. Karena kan dalam waktu berapa hari langsung kayak cepet banget kan, maksud gua. Gila orang ini ngantri gas itu kayak orang ini. Betul, dari tanggal 1 Februari itu kan kebijakannya per 1 Februari kan. Besokannya langsung rame kan. Rame terus bahkan ada yang meninggal di Tangerang Selatan, di Pamulang atau di mana gitu. Meskipun itu secara secara tidak langsung lah ya. Betul, efeknya. Itu efek-efek lain lah, tapi kan seenggaknya konteksnya mereka itu salah satu pendorong dan konteksnya itu adalah dia lagi beli gas, kelelahan. Iya, tapi itu kalau diterusin akan banyak sih yang begitu.
Ya makanya kan langsung di stop kan, terutama sama Bang Dasko itu kan langsung. Iya, sama presiden langsung di stop, langsung dibisikin ke presiden, stop aja tuh. Iya sih. Bahlil. Bukan. Bukan. Gue pikir stop. Artinya kan gitu. Artinya meskipun secara kinerjanya flop, tapi karena dia didukung partai yang lumayan masif, kuat gitu kan. Akhirnya ya itu tadi yang keras-keras di pidato itu akan susah juga diimplementasikan. Iya. Gitu. Cuman kan kita tahu kan kayak lembaga Selios kalau nggak salah kan udah merilis 5 menteri kan tuh yang patut di reshuffle. Salah satunya kan ada Budi Ari sama Bang Bahlil. Salah duanya lah. Terus ada ini nggak? Pigai termasuk Raja Juli Antoni juga termasuk itu kan. Satu lagi menteri apa sih? Dia itu kehutanan kalau nggak salah. Bukannya dia ini ya wamen doang? Enggak Pak, sekarang udah menteri dia Pak. Raja Juli menteri? Udah King of Kehutanan kan raja King. Tapi Tarzan dong. Awo dong. Jadi itu ada 5 kalau nggak salah yang memang harus kalau 5 itu mayoritas pas ini deket-deket sama Pak Jokowi itu. Iya, ini kan Raja Juli PSI, si Budi Ari Projo relawan, Bahlil kan ini Golkar. Tapi kan asosiasinya beliau adalah orang dekatnya ini. Pigai bukan, Pigai orang setianya kan. Pak Prabowo. Satu lagi gue lupa nih siapa nih, mungkin ntar ditampilin aja kayak. Kalau gue ini Kemenlu. Oh Sugiono. Iya. Bukan kakek. Kurang dia. Lebih cocok si Retno sih kalau gue ya. Iya, ya setara selevel itulah. Iya, maksudnya dari sisi diplomatisnya juga dapet, terus dari sisi exposure ininya. Iya. Apa namanya? Dulu zaman-zamannya Jokowi itu dia selalu bilang gue pengen foto di depan gitu. Si siapa? Si Retno? Jokowi pas zamannya emang retno terus kan ininya kan. Pengen di depan gitu. Dan itu kelihatan gitu pas foto KTT 20 misalnya G20 misalnya atau KTT apa gitu, ASEAN segala macam gitu. Dia bisa memberikan ruang ke presiden. Kemarin yang pas Prabowo itu dia di belakang, Bro. Jadi yang pas mana yang pas di mana ya waktu itu? Di Jepang apa di India ya? Lupa gue. Itu sempat ramai juga di Twitter gitu. Jadi kita harus nge-zoom itu foto biar kelihatan Pak Prabowo. Ada Prabowo-nya. Iya. Kalau dulu kan stunning tuh Pak Jokowi kan di tengah gitu. Padahal kan tengah sekarang depan. udah ada green screen ya. Maksud gue pakai aja green screen. Ya enggak lah, bohong malah nanti aneh. Enggak, maksudnya itu kan bagian dari diplomasi si tugasnya Kemenlu kan. Betul. Untuk memposisikan presiden gue nanti pengen di sini ya gitu. Oke. Nah, Jokowi itu biasanya dia di tengah terus di samping-sampingnya negara-negara yang lumayan gede kayak India atau US gitu, Prancis gitu. Gede-gede lah negaranya gitu. Karena dia merasa negara kita negara gede gitu. Ya G20 lah ya, paling nggak di kawasan minimal G20 gitu-gituan. Dia ada di depan gitu. Nah, menurut lo siapa aja yang notabene harus diganti sama Pigai gue cocok sih ganti itu. Oke, kasihan pacarnya 3 kan gak ya Allah. Udah gitu nggak bisa tidur lagi ya. Iya, kasihan. Ya Allah. Udah gitu Kemenham apa sih ngerjain apa ya? Bingung juga gue. Nggak ngerti gue. Dan paling gede anggarannya dari kemarin dicecer juga kan sama DPR kan. Tapi dia ngaku minta anggaran gede keras, tapi iya 100 hari nggak ada program. Iya, makanya gue juga bingung gitu. Kalah sama ketua RW rumah gua. Iya. Hebat dia dong ketua RW kita. Makanya. Oke, selain Pigai siapa lagi? Kalau dari lo? Itu Kemenlu kayaknya harus lebih stunning lah di panggung internasional lah. Pak Prabowo harus lebih kelihatan. Teddy gue rasa sih. Kenapa Teddy? Seskap itu kan dulu bukan eselon 2 ya? Lupa gua. Seskap itu dulu emang setara dengan menteri gitu. Iya, memang setara menteri kan. Nah, bukan eselon kan. Iya, itu kan sekarang dia jadi kayak eselon 2 karena kayak deputi berarti ya kalau di kementerian ya. Sayang banget maksud gua kalau mau dia tetap di situ ya udah jadi kayak menteri aja gitu. Jangan kayak sekarang itu auranya tetap kayak ajudan gitu. Iya, memang di plotnya kayak begitu. Iya, jadinya kan sayang gitu. Ini tapi kan di beberapa kesempatan kenegaraan kan bukan si Teddy yang maju kan, ajudan pribadinya si Pak Prabowo kan. Iya, tapi masih aja dia suka ngatur-ngatur kayak pergi ke mana gitu. Maksud gue lu sekarang menteri gitu. Dia kan sering ngatur-ngatur pas pampres segala macam. Maksud gue lu tuh sekarang menteri gitu. Ya udah itu mah di bagian
komandan pas pampres atau apa gitu kan. Iya betul. Maksud gue gitu. Area protokolnya. Udah ini ya. sayang gitu dirangkap-rangkap gitu. Kalau cuman gitu-gitu doang. Oke, Pigai, Teddy. Terus Kemenkeu boleh nggak sih? Boleh. Bu Sri Mulyani. Iya. Kayaknya Bu Sri Mulyani juga kayak. Iya, kayak kasihan Gue juga pengen resign deh. Gue pengen resign tapi gimana caranya ngomong ke bos gue gitu Gue ya. pengen resign tapi kayaknya masih di masa percobaan nih. Kalau ini kena denda gue. Bu Menkyu-nya probation 3 bulan 100 hari. Ya mungkin ya kalau dari kurang cocok dia kayaknya dengan gayanya. Flow-nya Prabowo. Dengan gaya Pak Prabowo. Betul. Kayak dia apa sih kayak terkungkung gitu loh. Terus dengan dalam tanda kutip ya kegagalan Cortex itu gue rasa sih iya Pak itu gila sih itu. Itu ya jadi bener kata lo, setiap menteri itu harus ada blundernya. Bahlil gas. Iya. Terus Kemenkeu Cortex. ATR ya Menkyu Cortex, ATR pagar laut. Ya Kemenkum sekarang nggak bisa bekerja gitu. Iya bener ya. Secara nggak sadar ya. Iya, terus ada OSS juga. Iya. Si Kemen Investasi. Betul. Oke, selain Sri Mul, dua lagi Bahlil tuh. Bahlil cocok ya. Cocok gitu. Kayaknya, seru juga sih kalau dia di reshuffle sih. Tapi mengingat jabatan politiknya. Iya. Dia sebagai ketua Justru umum. karena jabatan politiknya itu seru kalau di reshuffle gitu kan dia jadi bergabung sama PDIP. Wah, iya, ini sama kejadiannya kayak misalkan Zulhas mungkin ya yang di reshuffle kan ya, di zamannya Pak Prabowo SBY dipakai, Pak Jokowi nggak dipakai gitu kan, itu seru juga ya bener. Iya. Satu lagi siapa dari lu? Zulhas tuh. Zulhas ya, kebanyakan konten dia. Sama ini. Boleh nggak sih tambah lagi? Erik lah. 6. Iya. Kurang Kenapa? dia sekarang. Ya karena sekarang udah ada terlalu PSSI dia. Iya. Terlalu PSSI. Terlalu sibuk ngurusin naturalisasi. SDM masih ya? BUMN kan masih ya? Masih. Tapi kan ntar kan dipecah kan ke Danantara itu kan. BUMN-nya begitu lagi. Ya karena ada pemain naturalisasi Pak di BUMN. Nah itu harusnya dinaturalisasi. Nah itu. Menteri boleh lah. Bisa lah. Atau nggak dirjen. Atau nggak dirut-dirut BUMN kan yang punya darah Indonesia di luar dan bagus mengelola. Boleh juga tuh ya. Pak Erik, coba deh Pak Erik. Nggak itu harusnya Pak Prabowo tuh yang gue program naturalisasi gitu. Buat menteri. Dia menterinya ada separuh yang benar-benar profesional naturalisasi gitu ya. Seru juga sih itu. Gue rasa setuju sih orang-orang. Gila kali lu setuju dari mana? Yang pemain Indonesia aja banyak yang dihujat, apalagi nih posisi kan kemarin ada tagar Pak. Apa namanya? Kabur dulu aja. Iya. Ya kan? Iya itu rame kan di X kan. Saking keselnya sama negara katanya mereka mau pindah negara, udah kabur dulu aja. Iya, bahkan jangan-jangan solusinya itu, Bro. Iya, naturalisasi menteri. Naturalisasi menteri gua enggak kebayang. Oh, ini nih ada Profesor A dari Dari Cambridge University iya, gitu kan. Dia turunan ini dulu nenek moyangnya dulu lahir di Magetan gitu ya. Udah ambil. Ya Allah, Magetan. Keren gak tuh? Atau nggak di Demak ya? Iya, kalau Menteri Pendidikan gitu kan. Bisa sih, bisa. Berarti 6 tuh ya. Erick Thohir, Menkyu. Kasihan Menkunya gue. Bahlil, Pigai. Bahlil biar seru lah. Teddy udah jadi ajudan aja. Kakek Sugiono 6 tuh dia. Pigai udah ya. Kalau ente? Kalau gue 1 pasti Pigai. Itu pasti itu sampah, Pak. Ya Allah, maksud gue. Pacarnya 3 loh. Tapi kan kita nggak kelihatan pacarnya 3 dia kayak gimana kalau kayak orang-orang yang pamer 1 pacarnya 3, 2 HP-nya 2, aneh-aneh ya. Maksud gua, lu menteri gitu loh, sekelas menteri ngapain sih lu pamer bojo 3 gitu loh, nggak ada faedahnya. Pigai, terus Raja Juli. Oh iya, orang PS itu. Raja Juli, terus kemudian pariwisata sih kalau gua. Bukan wamennya ya. Siapa sekarang? Tengku yang Sekjen Demokrat. Tengku Rifki itu pariwisata beda banget zamannya. Iya kayaknya dia menteri. Emang bukan orang pariwisata deh. Bukan orang pariwisata, dia kurang mengerti engagement. Iya, dia kurang gitu loh. Mengeksplor pariwisata tuh bener kayak Bang Sandi ya. Dia harus bener-bener ya udah lu bikin konten sampah aja tapi menunjukkan ini lu Indonesia. Ya, padahal kan banyak banget, Pak.
Iya sih benar-benar. Iya kan? Gue juga agak, benar juga. Agak skip kan kita ya. Iya. Tapi emang kebanyakan juga menterinya, jadi agak banyak yang skip nih sebenarnya. Sebenarnya bukan kebanyakan menteri, kebanyakan utusannya yang sama wamennya ya? Sama wamennya. Sebenarnya wamennya, menurut gue wamennya patut dicoba ya. Siapa sih untuk Giring? Si cewek itu, kok Giring? Giring mah Mendikbud. Yang cewek siapa sih? Yang itu loh, yang pengusaha juga, yang hartanya. Oh, yang hartanya paling gede. Paling gede di kabinet kan 39. Iya. Kayak 40 gitu. Iya udah tetean pokoknya. Yang keempat tuh Budi Ari. Itu mah gue mah saking gak menganggap dia menteri. Bodoh amat. Gak ngerti gue konsepnya dia di UMKM juga. Oh iya dia udah blunder juga dia. Koperasi kan dia. Koperasi dia ya? Koperasi dia. UMKM-nya kan Bang Maman kan. Maman Abdurrahman itu kan. Oh iya benar. Terus sama yang kelima itu gue banyak banget ya kementerian, gue sampai lupa. Iya makanya banyak yang skip. Menteri Desa. Mendesnya siapa? Si Yandi yang dari PAN. Oh yang kemarin blunder udah di awal-awal. Iya yang di awal-awal dia pakai pakai logo kementerian itu kan. Yang 24 jam setelah dilantik blunder. Iya, sama satu lagi Erlangga lah. Erlangga. Dia ngapain sih sekarang? Mati nasi aja di kementerian. Biar efisiensi. Ini apa yang orang-orang suruh naik angkutan umum dia nggak mau? Iya, dia nggak mau dan semuanya langsung dipraktekin satu-satu kan kayak Wamen Dagri, Bima Arya juga gitu kan. Tapi emang Pak Erlangga ini darah biru sih emang. Wah, darah biru dia. Itu kalau dirunut dari buyutnya dibelek tuh udah dolar, Pak. Secara darah dia biru, secara harta dia konglomerat turunan nggak habis-habis gitu udah kan. klop gitu, nggak pernah nemu miskin, nggak pernah lapar lah istilahnya. Iya tapi seru juga Pak kalau misalkan emang dia digeser gitu kan. Nggak maksudnya kenapa dia dalam hal banyak kontroversinya ya itu salah satunya. Iya. Gitu. Banyak banget lah ya. Ya semua ini balik lagi ya kita nggak bisa mengusulkan atau segala macam gitu kan. Ini aja. Cuman ngomong-ngomong aja secara secara sudut pandang kita berdua gitu kan. Selebihnya kan ada tapi di 100 presiden. Menteri 100 hari ya berapa belas hari ini 100 sekian belas hari ini ada prestasinya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada apa prestasinya nggak ada. Satu investasi juga belum banyak yang masuk. Iya. Malah IKN di stop. Nggak di stop Pak, di blok, belum dibuka kerannya. Iya. Bedain dong kalau kata Hasan Nasbi kan kalian pintar, gitu bisa ya. dibedain kan antara di stop sama belum dibuka. Bedanya apa coba? Lo tau gak bedanya? Di stop sama belum dibuka ya sama aja, nggak dikerjain kan intinya mah ya. Ya kasihan Pak Basuki udah di IKN ya kan? Ya bukan mau masalah itu maksud gue gini, itu kan proyek udah banyak banget duit yang kesedot ke situ banyak gitu banget kan. Lah. Lu kalau emang kalau dilanjutin juga agak tricky kan ya, tricky. Tapi di stop begitu aja kan jadi aneh malah. Kan jadi, sayang gitu. Bentar jadinya kayak Meikarta. Ya Meikarta ya Hambalang gitu kan jadi apa namanya mendingan gue rasa idenya Pak Prabowo yang awal itu bagus sih kayak misalnya ya udah multi years gitu nggak yang harus selesai yang harus jor-joran tahun ini nggak harus selesai tahun ini tapi ya udah bertahap aja gitu ya. Nah makanya kan pelantikan kepala daerah kan yang tadinya direncanakan di IKN kan batal kan di Jakarta semua kan semuanya di JCC atau di mana gitu tanggal 20 Februari nanti itu nggak ada sih belum ada hasilnya belum kelihatan ya. Iya mungkin sampai 5 tahun juga belum kelihatan kan. Tapi gue sangat menantikan kebijakan barunya ini loh. Yang mana? Kemendikbud. Yang mana? Yang menghilangkan zonasi. Ya. Atau bukan menghilangkan ya. Merevisi. Ya kita lihat lah. Itu sih. Kalau emang bisa ya it's good gitu kan. Yang menteri gue ganti sama Mendikti yang Abdul Mukti itu. Kok lu nggak suka sama dia? Ya. Kurang serak aja gue, maksud gue dengan caranya dia memberhentikan. Oh itu dia ya, bukan dia tahu. Itu yang riset kan? Bukan riset. Menristek dong. Menristek emang. Yang ini kan yang kemarin di demo sama anak buahnya. Iya, nah kan lu baru pertama kali kan lihat PNS demo kan? Iya, bukan Abdul Mukti bukan. Tapi yang orang Jogja itu. Maaf. Yang orang Jogja juga sih. Adanya Jiwandono gitulah. Bukan ya? Adik kakaknya ini Bambang Sumantri Brojonegoro. Brojonegoro ininya marganya. Marganya Brojonegoro. Nah itu sama dia tuh. Gua ganti dah tuh satu.
kurang respect gue sama dia kan. Enggak, gue baru pertama kali kan lihat. Iya, baru pertama PNS demo kan. Pas denger leak videonya itu aneh juga sih. Iya, dan pembelaannya dia gara-gara itu. Ini kita gara-gara kementerian ini dipecat 3. Saya mengusulkan untuk pindah. Ya maksud gue nggak salah gitu, pembelaan itu salah. Terlalu arogan lah itu. Sedangkan dari korbannya aja bilang dia teriak-teriak di tempat yang... Ya kan ada itunya, videonya. Apa suara rekaman suara lah. Betul. Ya iyalah cuma perkara meja Pak. Perkara meja, wifi telat, sama urusan rumahnya dia nggak di... Airnya mampet. Iya, nggak diganti kan. Airnya lagi dikuras sama ininya. Iya, yang si cowok itu. Jadi gitulah, jadi ada 6 menteri dari versi gue sama versi lo. Yang sekiranya menurut kita dalam 100 hari ini lebih baik di rolling aja. Ya. Mungkin dengan dia di rolling, efektivitas kerjanya juga lebih oke dan bisa berkontribusi juga kan, walaupun nggak di dalam kabinet gitu kan. Ya, dan lebih kompak lagi lah, jangan aturan keluar hari ini besoknya direvisi, hari ini besoknya direvisi. Itu. Kayak contoh Erick Thohir sebelum jadi Menteri BUMN kan dia juga kontribusi juga kan ke Indonesia lewat Asian Games, lewat industri olahraga segala macam ya. Ya kita sih berharap begitu ya. Selebihnya ya balik lagi ke tangannya Pak Prabowo gitu. Gue rasa sih akan direvisi lagi nih masalah penghematan. Mungkin ya. Karena teriak semua orang. Mungkin. Gue ini nggak tahu ya. Mungkin intuisi gue sebelum puasa kali ya. Iya. Karena kalau udah puasa Pak dipangkas-pangkas gitu Pak. Iyalah. Gila loh. Daya belinya bakalan bakalan turun. Iya. Ya walaupun bagus ya langkah efisiensinya, tapi nggak sesadis itu sih dan nggak se ekstrim. Iya. 306,6 triliun. Kalau mau efisiensinya itu rampingkan kabinetnya misalnya dari berapa nih? Betul. Berapa ratus ini? 100 lebih ini jadi 40. Nah, baru gue ini prestasi. Betul atau enggak? Oke, Mas Gilang. Nambahin direct investment kan. Itu juga bisa. Jadi itu aja pada episode kali ini, mudah-mudahan memberikan added value ya ke masyarakat mengenai program 100 hari. Nah, menurut kalian prestasinya apa sih? Prestasi apa yang udah ditorehkan sama pemerintah selama 100 hari dan layak nggak yang tadi kita sebutkan menteri-menteri itu untuk diganti atau enggak? Kalau netizen semuanya harus diganti. Oke, gitu aja. Dadah.